Nah, ini nih yang sering jadi pertanyaan kalau ngantri di bit yang kosong, bit yang jomplang. Kita lihat dulu ya, ini berhasil atau enggak metodenya si Yoga 2021 ya, kita lihat. ARB udah simetris tapi masih aja sepi nih market. Kamu ngerasa nggak sih market masih aja sepi, nggak serame yang dibayangkan? Tapi menurut beberapa orang mungkin ini udah cukup rame dibanding sebelum-sebelumnya. Tapi buat kita yang scalpingan, kita pasti ngerasa sekarang itu kalau nge-hold saham itu baru bisa lebih cuan ketimbang kita satset-satset jatuh-jatuhnya ya malah boncos terus. Jadi kita nggak bisa buru-buru banget buat keluarin barang atau buat cut loss. Kita nggak bisa buru-buru, kita harus bener-bener wait and see, bener-bener literally wait and see, menunggu ya. Jadi saya ngerasa kayak kok enakan zaman 2021 2022 itu bener-bener zaman-zaman yang market itu lagi rame, orang-orang lagi trading, orang-orang ya masih sibuk di market lah berkutitnya. Jadi selalu ramai, itu seru banget masa-masa itu. Nah, jadi di sini saya pengen nih buat nge-react video saya yang itu. Jadi saya memberikan komentar terkait video-video saya yang itu dan coba kita bandingkan nih perbedaannya apa sih di 2021-2022 ketimbang yang sekarang. Jadi kan banyak nih yang nggak kebayang nih gimana sih bedanya emang market dulu sama market sekarang. Jadi di video ini saya dedikasikan buat saya melihat dan mengomentari perbedaannya nih yang dulu sama yang sekarang itu seperti apa. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, like, dan komen kalau video ini memang bermanfaat dan video ini menarik menurutmu. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Nah, ini kita langsung saja ke video YouTube saya dengan view paling besar 2021, 100.000 view, 137.000 view. Oh, ini ganteng ya saya di sini ya. Pantas banyak yang bilang saya berubah nih. Kita tonton aja judulnya, teori bid dan over scalping yang penting cuan. Apa yang saya bilang di sini? Cara cuan scalping dengan hanya melihat bid dan over. Ya, jadi ini adalah review trading saya di mana saya memperhatikan bid dan over. Tentu saja bid dan over, dan dengan memperhatikan bid dan over kita bisa cuan. Nah, walaupun di sini cuannya cuma 1 tick, tapi kita main di harga 100 sehingga 1 ticknya itu udah 1%. Jadi lumayan juga cuannya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke videonya. Nah, sebelum ke videonya, cuan 1 tick di sini ternyata setelah saya lihat-lihat itu lumayan buru-buru banget jualnya. Penasaran ya, coba tontonnya. Jadi saya baru menyadari ini terlalu buru-buru, momentumnya masih ada tapi kok saya udah jual gitu. Lihat ya. Ada jokesnya ya. Saham yang saya pilih itu adalah The Gig, gimana bacanya? The Gig, ya susah lah. Nah, jadi kenapa saya milih saham ini? Nah, jadi sebelumnya ARA, kita bisa lihat sebelumnya ARA, terus ini hari besoknya, nah ternyata mau ARB, sempet ARB malahan, low-nya itu di ARB, tapi naik lagi dan berhasil ke zona hijau. Makanya kenapa saya lirik, artinya ini tuh walaupun ARB jadi sempet diangkat lagi dan buying power-nya kuat di sini dan di sini lagi ramai. Kenapa saya tengok ini? Karena itu. Intinya kemarin ARA, terus hari ini potensi lebih ramai. Itu intinya ya. Nah, bisa dilihat di sini saya menunggu. Selalu menunggu. Nah, ini bidnya tipis-tipis. Nah, saya itu sebenarnya kesalahan tuh. Saya maunya di 105 tapi saya maunya dikasih 104 tapi yang kena 105. Ya udah. Saya kena 105. Ini saya rencana emang jual 1 tick di 106. Tapi lihat dulu, nah di sini 104-nya tebal, makanya kenapa saya nggak banting. Rencananya mau jual BEP di 105, tapi tunggu dulu reaksinya. Nah, ini udah mau jual 105 atau 104. Dan ternyata 105 habis, diisi lagi. Ini jadi pertimbangan dulu, 104-nya isi lagi, 105-nya habis, diisi lagi. Nah, ini saya kalau langsung nebelin jadinya nanti ketebelan dan malah turun overnya. Makanya saya tunggu. Nah, saya langsung jual. Ketika banyak yang HK saya jual. Nah, itu udah dapat 1% dari detik. Oke, di sini yang menarik poinnya adalah saya memanfaatkan waktu dia lagi rame. Memang waktu itu ramenya itu enak nih kayak gini.
enak banget, ketara banget ramenya. Cuma ternyata justru malah saya menemukan kesalahan video 2 tahun lalu nih guys. Seharusnya itu masih berani buat di hold. Cuma entah apa yang terjadi pada saat itu. Mungkin saya punya suatu ketakutan melihat bit-bit tebal, takut bitnya dicabut lalu dia turun atau apa, saya nggak tahu ada ketakutan apa saya waktu itu. Cuma di sini yang saya ngeh adalah dari yang saya lakukan 2 tahun lalu itu, saya kecenderungannya takut kalau melihat bit-bit tebal ini karena kebiasaannya bitnya itu dicabut hilang gitu aja. Ya, yang saya tangkap ya, karena dari percakapan saya dari tadi, saya takut banget ngeliat bit-bitnya itu. Makanya kenapa pertimbangan saya selalu buang 1 tick di atas. Dan sebenarnya buang 1 tick di atasnya ini udah cuan. Kenapa cuan? Karena saya bilang tadi itu sahamnya itu masih harga 100-an, 1 ticknya ini masih 1%. Yang dimana jual 1 tick 1%, 1 tick 1%. Itu udah lumayan sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau di hold itu lebih bagus, jadi bisa lebih cuan. Kita tonton lagi ya. Entry itu 11 juta sekian. Kita nunggu momentum dulu. Nunggu dulu ini bisakah kita masang bibit lagi, karena uang kita 11 juta, jadi kalau HK itu nggak berasa sih, jadi percuma juga. Nah ini tunggu lagi. Nah ini statement yang cukup salah waktu 2021 yang saya ucapkan ini. Uang kita sedikit, kalau kita HK itu nggak berasa. Pertama memang nggak berasa, tapi bukan nggak ada artinya. Kadang-kadang sekarang di market yang sekarang, kamu coba ngebit itu justru nggak bisa dikasih barang, dia naik terus kalau yang lagi naik, ya. Jadi maksa ngebit, justru kita ngebitnya itu nanti saham yang koreksi kita bit kena di sana. Nah, justru itu yang agak ngeri. Saya pun banyak sering miss yang kayak gitu ya. Jadi ketika dia naik saya miss terus karena saya maksa ngebit terus. Padahal ketika di HK kita dapat barang. Intinya dapat barang yang saham yang lagi running ke atas. Nah itu poinnya sebenarnya. Tapi balik lagi sebenarnya fleksibel aja, kondisional aja, entah lu mau ngebit, entah lu mau nge-HK. HK itu hajar kanan ya, entah mau hajar kanan, itu sebenarnya nggak ada yang percuma, semua punya triknya, kapan harus nge-HK, kapan harus nge-antri. Nah di POV video kali ini itu saya pengennya lebih ke ngantri di bit. Entah apa pikiran Yoga 2021 itu, cuma dia POV-nya yang ada di pikiran dia adalah ngebit. Ya selama itu berhasil kan nggak apa-apa kan. Kita tonton lagi. Ini saya masih menunggu ada momentum lagi. Nah ini sebenarnya bitnya itu udah tebal-tebal semua. Itu kalau kita ambil 108, nah itu 109-nya bisa jual di sana, tapi kan itu tebal banget tuh 109, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini ternyata kencang banget. Ya udah kita, kalau saya ibaratnya kalau kayak gini saya agak nggak berani karena ya potensial untuk turunnya itu masih ada, karena bibitnya itu rata-rata tebal-tebal semua, agak-agak ngeri kalau kita HK. Nah denger kan POV-nya di sini, zaman waktu itu bit-bit tebal kayak ini cenderung roboh. Itu POV-nya saya di 2021 ternyata. Seperti itu ya. Kayaknya kita selalu menyesuaikan keadaan ya berarti ya. Ini saya malah melihat ini kok kamu nggak berani ambil gitu. Memang ternyata kita berproses. Jadi setelah melihat video 2 tahun lalu, aduh, itu masa-masa enak buat dapet cuan lebar harusnya yok gitu. Ini nih si orang ini ternyata nih. 1 tick, astaga. Tapi ada kok video saya yang next-nextnya itu cuan di atas 1 tick udah mulai belajar. Tapi ternyata video pertamanya ini itu lumayan kampret. Harusnya masih bisa hold, tapi nggak apa-apa. Kalau nggak pernah salah, kita nggak pernah tahu mana yang benar, ya kan? Jadi nggak apa-apa kalau kita salah sekarang, berarti kita ada potensi buat nanti jadi lebih benar lagi atau jadi lebih baik lagi. Kalau nggak pernah salah tuh justru kita nggak tahu nih kita belajar apa nanti gitu. Ini saya belajar banyak nih dari kesalahan kampret ini. Nah ini ditunggu dulu. Saya lebih senang wait and see dulu, bukan yang terlalu agresif ya. Saya lebih senang menunggu, karena ketika saya coba agresif HK malah jualnya cut loss terus. Ini saya mending tunggu dulu. Nah ini, saya ngantri di 112, kan saya ngantri duluan sebelum ditebelin itu kalau nggak salah. Nah ini saya ngantri 112, diamin aja ngantri 112. Apakah dikasih 112 nya? Nah nampaknya nggak dikasih.
Nah, saya withdraw karena ternyata buying powernya lebih kuat. Nah, mungkin kalau emang ada teman-teman yang tipenya suka HK nggak masalah. Yang penting kan inti dari semua inti adalah cuan. Nah, di sini ya itu yang benar tuh. Inti dari semua inti adalah cuan. Itu statement yang masih benar menurut saya. Ya karena intinya yang penting cuan. Ada kosong 113-nya. Kayaknya saya mau isi 113. Nah, ini nih yang sering jadi pertanyaan kalau ngantri di bit yang kosong, bit yang jomplang. Ini nih selalu jadi pertanyaan setiap saya entah itu ngadain kelas-kelas atau entah itu ngadain live IG atau wawancara apapun. Ini pertanyaan, ternyata ini sumbernya nih. Blioga, saya pernah lihat videonya Blioga ngantri di bit yang kosong, terus kena, terus cuan. Itu gimana caranya? Sekarang kamu nanya itu, nggak bisa lagi bro gitu. Kita lihat dulu ya, ini berhasil atau nggak metodenya si Yoga 2021 ya, kita lihat. Nah, saya isi 113-nya karena itu satu-satunya tipis dan lain-lain tebal. Nah, ini saya dapat 113. Nah, saya langsung siap-siap prepare buat jual di 114, tapi belum sekarang kayaknya. Karena kalau saya isi itu makin tebal, nanti offernya semakin tebal, itu biasa kena guyuran. Nah, tunggu dulu, jangan langsung di offer nggak sopan. Kita sabar, kita menunggu. Nah, ini mau cut loss nih sebenarnya nih, tapi kelihatan buying powernya kuat. Nah, itu 114 kosong isi dan terjual lagi. Ternyata berhasil. Ngantri 113 kena, turun dulu, langsung keangkat. Dibuang sama Yoga. Pantas banyak yang nanya. Ternyata caranya ini berhasil. Tapi saya nggak saranin banget kayak gini. Karena apa? Karena kita nggak tahu tuh berapa tik kita bakal diguyur. Ya, itu harus diingat. Itu kita nggak tahu. Dan ini tuh terjadi 2021 lalu. Masih happening banget, rame banget, volume ada, itu masih enak. Sekarang jangan dipaksa kayak gini ya. Jadi pertanyaan ini hanya valid di tahun itu aja. Ya, emang ini sebenarnya tentang kuat-kuatan mental. Apakah kita kuat untuk menahan loss 1 tik 2 tiknya juga dalam. Nanti kalau uang modal besar itu loss 1 tiknya 1%, tergantung berapa modalnya, coba dihitung. 100 juta, 1%-nya 1 juta. 1M 1%-nya udah 1M berapa berarti? Ya coba dihitung ya, coba tes hitung berapa 1% minusnya. Nah, ini tunggu lagi momentum lagi. Di sini berarti nanti kita udah kurang lebih kayaknya 2 kali atau 3 kali tektokan ya. Tunggu lagi. Jadi di satu saham itu sebenarnya kalau volatil kita bisa tektokan banyak sih di satu saham. Ini kayaknya sampai 30 menitan saya cuma tektokan di sini aja. Makanya kenapa dengan modal 10 juta itu transaksinya bisa gede-gede banget sehari. Bisa transaksi saya itu kayak 300 atau 400 juta itu sehari. Padahal kalau dilihat di sini sebenarnya bisa lebih santai, cuma kan namanya kita 2021 lalu, sekarang kita udah 2 tahun di market, banyak yang kita lalui, banyak yang kita pelajari, banyak yang kita tahu nih kesalahan kita dulu tuh apa. Tapi kebetulan di sini itu saya selalu tepat karena exitnya cepet banget, sehingga nggak ada yang namanya dibanting 2 papan, dibanting 3 papan. Itu yang membedakan zaman ini. Saya selalu bisa exitnya cepat. Nah, sementara sekarang saya selalu pengen exitnya lebih tinggi, exitnya pengen lebih tinggi, sehingga nggak sampai lebih tinggi. Itu biasanya udah rontok duluan sahamnya. Itu ternyata yang membedakan setelah saya melihat yang saya lakukan 2 tahun lalu sama yang saya lakukan sekarang. Ya, jadi itu poin yang paling saya notice nih perbedaannya. Makanya ternyata banyak banget saya rasa ada beberapa yang bilang belajar dari saya, bisa cuan dari saya karena nonton YouTube. Mungkin dia bisa memodifikasi cara yang saya ajarkan di sini, entah ini berguna atau enggak. Cuma mereka bisa dapat poin pentingnya, poin pentingnya seperti itu. Entah waktu zaman ini poin pentingnya apa, mungkin poin penting zaman sini adalah yang penting cuan. Ya. Nah, mungkin saya akan percepat aja sampai endingnya saya dapat berapa sih di sini. Ini saya udah mulai ngomong nggak jelas. Sebelum 10. Nah, itu promosi kelas tuh. Batch 5. Iya, batch 5 yok. Jadi kalau kamu mau 325.000. Oh, ternyata dari tektokannya itu, tektokan 10 juta itu dapat 300.000, berarti which is itu berarti 3%-an. Ya, 3%-an secara return sebenarnya. Nah, tapi saya dari tektok yang sebenarnya kalau whole aja itu kayak lebih cuan. Nah, itu pelajaran yang sebenarnya bisa didapetin bareng-bareng. Jadi saya sekarang walaupun saya dibilangnya scalping, tapi kita harus belajar dan harus lebih bertumbuh nih, dan harus
ada yang ada yang kita pelajari dari kesalahan sebelumnya sehingga sekarang lebih baik gitu. Nah, di sini yang saya ingin update adalah harusnya itu lebih santai aja, memanfaatkan kalau memang masih bisa ditarik sampai semaksimal mungkin, baru kita TP semaksimal mungkin, nggak yang 1 tick banget. Tapi kalau memang 1 ticknya dirasa udah mengerikan, ya kita boleh exit. Cuma kalau saya lihat video ini, sampai video ini dari tadi, habis dapat langsung saya jemur, ya. Sementara kalau lebih santai itu bagus banget, dari tadi keangkat bitnya tebal, itu bagus karena berarti si makernya masih punya barang, ya. Apalagi kita lihat ternyata setiap guyuran itu ada satu broker yang kita familiar, dia selalu buang barang, tapi dia udah beli di bawah dulu tuh, diangkat dibuang di atas. Nah, saya waktu itu nggak manfaatin momentum itu, entah mungkin saya belum kesana ilmunya, atau saya masih saya pun di konten ini saya bilang saya sharing aja yang saya lakukan. Jadi belum banyak yang saya pelajari. Nah, sekarang setelah banyak yang saya pelajari, ternyata saya menemukan titik-titik, oh ini kesalahannya gitu. Nah, saya rasa itu aja sih untuk konten review video trading 2 tahun lalu. Jadi kalau teman-teman suka sama video kayak gini, suka membedah video-video yang apalagi zaman-zaman market lagi seru, nah teman-teman bisa komen kalau setuju dan like dan share. Saya Yoga Arsana, pamit.